Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Jadi sebelum belajar sebaiknya kita membaca doa. Yuk, Pak Ketua kelas, yuk pimpin doanya. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Rabbil birri wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Udah, anak-anak, kita sekarang masuk belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan. Tentang berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Nah, sebelumnya di situ ada dikatakan jenis-jenis pekerjaan. Ibu mau tanya dulu, jenis-jenis pekerjaan yang kamu ketahui apa? Nelayan. Ya, ada nelayan, ada Petani. ada peternak, ada seorang Nakoda. ada guru, ya kan? Banyak lagi jenis-jenis pekerjaan, ya kan? Nah, yang pertama, halaman pertama kamu buka di situ. Coba perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Nah, bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, supaya kamu lebih memahaminya, yuk kita bahas di halaman 1 ya. Di situ ada cerita atau ada tulisan yang berjudul apa? Tempat hidup tanaman teh. Tanaman teh. Teh itu merupakan minuman yang banyak dikonsumsi. Ya kan? Dikonsumsi siapa? Oleh masyarakat belahan dunia. Belahan dunia. Iya kan? Nah, sebelumnya ibu mau tanya nak. Tanaman teh ini bisa hidup di mana sih? Tanaman teh itu bisa hidup di dataran tinggi. Ya, dataran tinggi. Nah, selain teh, ya kan? Selain teh yang ada di dataran tinggi apa lagi? Nah, ada tanaman kopi. Yang belakang ada tanaman apa lagi? Iya, ada tanaman karet. Nah, terus teh ada apa lagi? Ada teh, ada kopi, ada karet. Itu tadi jenis tumbuhan yang bisa hidup di dataran tinggi. Kalau jenis pekerjaannya apa? Yang bekerja untuk mengolah itu tadi teh. Apa namanya? Petani.
di dataran rendah. Terus yang bekerja siapa? Peternak. Selain itu ada lagi ya jenis tumbuhan yang hidup di pantai. Di pantai, kalau di pantai tadi ada tumbuhan apa nak? Pohon bakau. Yang mana? Hidupnya di mana dia? Di pantai. Pinggiran di pinggiran pantai. Nah, tadi teh bisa hidup di ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter. Yang namanya dataran tinggi. Nah, lanjut. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga. Ya, yang harus kita jaga. Jadi, nah, ada usaha, ya kan? Usaha untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ada berapa, nak? 8. Ada 8 usaha untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya Alam. Siapa yang tahu 8 itu tadi? Misalnya nomor 1 apa? Nah, kamu Debran. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Iya, melakukan reboisasi atau penghijauan. Masih 1. Yang kedua, ayo kamu Ibnu. Tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Iya, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Hutan. Maksudnya kayak mana? Maksudnya pada saat di hutan, kamu jangan meninggalkan api, jangan menghidupkan api terus kamu pergi. Ya kan, kenapa Bu? Bisa terjadi kebakaran. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga siapa tahu? Yuk kamu Repan. Penghijauan daerah aliran sungai. Penghijauan daerah aliran sungai. Lanjut, siapa bisa? Kamu David. Penggunaan BBM yang bijak. Iya, penggunaan BBM yang bijak, jangan berlebihan. Lanjut. Kamu Debran. Menghindari teknik ladang berpindah. Menghindari teknik ladang berpindah. Sebelah sini. Sebelah sini ada ya? Yuk. Mendaur ulang sampah organik dan Iya, mendaur ulang sampah bisa juga. Nah, itu yang keberapa? Itu usaha yang keberapa? 5. Ya. Nah, berarti masih ada lagi. Yuk, lanjut. Nah, kamu Repan, baca Repan. Menghindari teknik ladang berpindah. Nah, tadi udah dibacakan. Nah, kamu Mencegah terjadinya pencemaran air. pencemaran air. Lanjut, kamu Repan bacakan. Menanam pohon sebanyak-banyaknya. Iya, yaitu menanam pohon sebanyak-banyaknya. Supaya apa tadi? Tidak terjadi betul. Jadi kamu harus mengerti, harus tahu, harus paham 8 usaha untuk apa tadi? Keseimbangan dan kelestarian. Ada berapa tadi? Ada 8. Oke, nah di sini ada halaman 4. Nah, proses ya, ada proses pembuatan teh menjadi minuman. Ada berapa prosesnya? 4 proses. Yang pertama proses yang harus kita lakukan apa? Yang paling pertama ada perkebunan tehnya dulu. Kalau tidak ada perkebunan tehnya kita nggak bisa memetik teh, ya kan? Perkebunan teh yang paling pertama. Terus yang kedua daun teh. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga ini mengolah daun teh, diolah dulu. Yang keempat, mengemas teh, barulah kamu proses bisa menjadi minuman. Bisa jadi teh manis, ya kan? Nah, itu tadi ada 4 proses pembuatan teh. Iya. Menjadi minuman. Oke, nah, udah paham sampai sini? Tadi sudah Ibu jelaskan
pelajaran tentang jenis-jenis pekerjaan, ya kan? Jenis tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, dataran rendah, dan di pantai. Terus sekarang, nah, kamu ibu kasih tugas. Tugasnya apa, Bu? Yaitu di halaman 5. Nah, di situ ada diagram pen, ya kan? Nah, di sini nanti kamu buat ada jenis pekerjaannya. Pekerjaan apa yang kamu pilih, baru apa yang dihasilkan kamu buat di tengah ini, ya kan? Sini pekerjaannya, ini pekerjaan apa? Di sini juga pekerjaan apa, baru nanti dibuat hasilnya di tengah, ya kan? Sampai sini paham, Nak? Paham, Bu. Bisa kerjakan tugas yang Ibu kasih. Ibu kasih waktu hanya 5 menit. Setelah 5 menit Ibu, kita periksa Ibu kumpul. Paham? Oke, sekarang boleh kerjakan soal dulu, tugas yang Ibu kasih. Tadi Ibu suruh buat diagram pen, baru kita periksa sama-sama, ya kan? Nah, jadi pekerjaan apa kira-kira di situ? Yang pertama, ada pekerjaannya. Yang pertama ada nelayan tradisional dan nelayan modern. Siapa yang tahu pekerjaan nelayan tradisional tadi? Kamu, Naura? Pergi melaut malam. Oke, kalau dia yang tradisional itu pergi melaut malam. Lanjut, kalau modern, ya, ayo kamu, Depran. Bisa melaut kapan saja. Iya, bisa melaut kapan saja. Itulah perbedaan tradisional dengan modern. Ayo lanjut yang kedua. Yuk kamu. Siapa Dina? Menggunakannya dengan sampan. Iya, itu apa tadi, Nak? Iya, tradisional menggunakan sampan. Terus kalau yang modern? Menggunakan kapal. Yang ketiga. Yuk kamu, Syakila. Tidak bisa pergi jauh. Kalau modern, Nak? Iya, kamu Bisa melaut lepas. iya bisa dia Nelayan lepas, maksudnya itu bisa Di dia laut lepas. laut lepas, bisa jauh. Lanjut. Yuk Naura. Tidak menggunakan radar. Ya, tidak menggunakan radar. Kalau modern, Nak? Menggunakan Menggunakan radar, ya. Ya. Tadi ada berapa? Ada satu lagi. Yuk, apa Naura? Tidak membutuhkan bahan bakar. Iya, tidak membutuhkan bahan bakar. Sementara kalau modern Menggunakan bahan bakar. Ada berapa tadi, Nak? Ada 5 perbedaan dari jenis pekerjaan apa? Nelayan tradisional dengan nelayan modern. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama menangkap ikan, sama-sama menggunakan perahu. Ya, itulah perbedaannya dan persamaannya yang kita lihat dari diagram pen. Sampai sini paham, anak ibu? Oke, dah. Nah, jadi ibu harapkan pelajaran yang ibu beri bisa kamu dapat, ya kan? Nah, sekarang tugas kamu di rumah, Nak. Tugasnya halaman 7. PR di rumah. Itu PR di rumah dan besok itu akan ibu periksa. Sampai sini paham? Boleh ditutup bukunya. Pelajaran hanya sampai di sini dan ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi bu.